Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perkenalan anggota kelompok kami. Sebelum kita masuk ke materi, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang Good and Clean Governance yang berisi tentang yang pertama latar belakang governance, yang kedua pengertian governance, yang ketiga prinsip-prinsip governance, yang keempat karakter penyelenggaraan Good and Clean Governance dalam Islam, yang kelima Good and Clean Governance dalam perspektif hukum Islam. Latar belakang Good and Clean Governance. Berbicara soal good governance ini selalu menarik dan menjadi perhatian oleh para pakar. Bukan hanya pakar politik, melainkan juga pakar hukum, ekonomi, manajemen pemerintahan, tata negara, dan bahkan hukum Islam atau usul fikih. Good governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Menjadi perhatian karena pemerintah atau institusi sangat mendominasi dalam berbagai sektor pembangunan negara. Kata good atau baik di sini dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance, atau kalau dipadukan dengan hukum Islam sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Pengertian good governance. Dalam kamus besar, good governance adalah menjalankan otoritas di suatu negara, lembaga, ataupun organisasi. Bank Dunia juga menjelaskan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen negara yang dilaksanakan secara solid, bertanggung jawab, serta sejalan dengan demokrasi. Di sisi lain, memaknai good governance sebagai penyelenggaraan dari suatu demokrasi. Menurut E.B. Taylor, good governance adalah suatu pemerintahan yang dilakukan di negara demokratis maju, seperti di Eropa. Governance dalam perspektif hukum Islam. Pengertian hukum good governance dalam hukum Islam dapat didefinisikan sebagai seperangkat sistem peraturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai pegangan umat manusia. Jika kita tarik pada ayat-ayat di dalam Al-Quran, tidak ada yang baku dan secara amblang syariah mengkonstruksikan suatu pengertian good governance. Tetapi kita dapat membaca ayat Al-Quran yang memiliki arti berbunyi, Dia telah menciptakan kamu dari bumi yang menjadikan kamu supaya memakmurkannya. Ayat ini dapat kita rumuskan bahwa good governance dalam Islam kontemporer untuk mengelola pembangunan yang berorientasi penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat dalam kebutuhan spiritual. Prinsip-prinsip good and clean government. Yang pertama ialah partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua ialah tegaknya supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu. Dan yang ketiga adalah sikap transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Dan yang keempat adalah peduli pada stakeholder. Lembaga-lembaga seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Yang kelima ialah berorientasi pada konsensus. Dan yang keenam ialah kesetaraan semua warga. Dan yang ketujuh ialah efektivitas dan efisiensi. Dan yang kedelapan ialah akuntabilitas. Karakteristik penyelenggaraan good governance dalam Islam. Keimanan menjadi faktor utama atau modal utama dalam mewujudkan birokrasi yang bersih. Oleh karenanya, para pejabat yang senantiasa beriman kepada Allah tidak mudah melakukan tindakan korupsi, menerima suap, dan mengkhianati rakyatnya. Karena ia senantiasa percaya bahwa ia diawasi dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme itu belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Karena banyaknya kasus mafia politik, mafia pajak, dan suap di negeri ini yang kerap kali melibatkan para pengambil kebijakan seperti DPR, polisi, gubernur, wali kota, dan seterusnya. Itu menandakan bahwa rapuhnya mentalitas para pejabat di negeri ini yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya saja.
Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang good and clean governance. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.